Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam PJJ Moto PKN kelas 8 semester 1. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa segera bertatap muka, tinggal menunggu SK Kepala Dinas Pendidikan. Baik anak-anak, kita berdoa sebelum belajar. Semoga kita dilancarkan dan dimudahkan dalam menerima materi pada hari ini. Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Ingat, jangan di-skip agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi. Ya, perhatikan semuanya. Materi yang selanjutnya masih di bab 2, bagian C, tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. PKN kelas 8, maaf ya, di situ PKN kelas 8 semester 1 disampaikan oleh Ibu Noneng. Seperti biasa, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, yang pertama kalian dapat menjelaskan seberapa pentingkah peraturan bagi sebuah organisasi atau sekolah. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara Indonesia. Baik anak-anak, nih ada ilustrasi ya. Apakah sekolah kita punya tata tertib sekolah? Bayangkan jika tidak memiliki. Nih di sekolah ini di kelas ya, ini di kelas. Kelas pun punya tata tertib. Sekolah punya tata tertib. Pasti memiliki tata tertib yang dibuat, baik itu sebuah organisasi, sebuah sekolah, apalagi ini sebuah negara. Ini bisa berpakaian dengan sama, kerudungnya warnanya sama, bajunya warnanya sama, kebawahannya sama. Nah, itu salah satu dari tata tertib sekolah. Jadi, pasti setiap sekolah memiliki tata tertib untuk mengatur kehidupan warga di sekolah. Jadi sekolah kita punya ya. Jadi setiap kehidupan pasti memiliki sebuah tata tertib. Di jalan ada tata tertib lalu lintas ya. Di sekolah ada tata tertib sekolah. Selanjutnya, nah ini sekolah. Sekolah itu lingkup kecilnya sama dengan negara. Di sekolah ada peraturan yang tata tertib, di negara juga ada peraturan yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Jadi sekolah ini adalah bagian terkecil dari negara. Nah, anak-anak, apa itu tata perurutan perundang-undangan di Indonesia ya? Yang pertama yang semua mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada TAP MPR, terbuatlah undang-undang, maka keluarlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Itu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu apa? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi. Yang kedua, hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Artinya, semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat peraturan-peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintah yang dijalankan oleh para penguasa negara, sehingga segala sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan bernegara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada hak warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Apa saja hak warga negara? Yang pertama ada hak beragama dan beribadah, ya. Yang kedua, hak mendapat pendidikan. Yang ketiga, hak mendapat perlindungan hukum. Yang keempat, hak berserikat dan berpendapat. Yang kelima, hak memilih dan dipilih. Nah, itu ada 5 hak bagi warga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia punya hak untuk memilih agama dan melaksanakan peribadatan sesuai agamanya masing-masing. Berhak juga mendapat pendidikan dan selanjutnya. Sekarang manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu apa? Ya, manfaatnya yang pertama menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi kita dalam kehidupan berbangsa dan negara itu diatur ya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada pedomannya. Kalau kita misalkan sebagai muslim pedomannya apa? Al-Qur'an. Nah, kehidupan bertatanegara kita berpedomannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Yang ketiga, menciptakan kehidupan damai, tertib, dan sejahtera. Yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketujuh, mendapat perlindungan dan keamanan dari negara. Nah, ini manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu ya, jadi ada dua tadi, ada arti pentingnya apa dan manfaatnya apa. Setelah kalian menyimak penjelasan yang tadi, nah sekarang Ibu pengen tahu evaluasi dari kegiatan yang sekarang. Kamu harus mampu menjelaskan seberapa penting peraturan itu bagi sebuah organisasi atau sekolah. Bagaimana jika tidak? Yang kedua, sebutkan tata aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tahapan-tahapannya. Yang ketiga, sebutkan manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara Indonesia. Jika semua ini bisa kamu menjawab tanpa melihat lagi, berarti kamu sudah memahami materi yang hari ini. Terima kasih buat anak-anakku semuanya atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, bersabar selalu, insya Allah di depan mata PTM akan segera dimulai, mudah-mudahan SK-nya segera keluar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.